Marvelino. Dibuka mute-nya, Bang. Dari namanya Marvelino. Christianable ini. Halo, Marvelino. Kayaknya Marvelino, selamat sore. Gak apa-apa. Aku tanya kau baik-baik gak jawab ya kan. Ku kuatkanlah suaraku ya kan. Siapa tahu kau denger. Nah, Marvelino selamat sore. Dibuka mute-nya. Oh kata Pade Muslim dia. Yaudah gak buka mute, turun. Kata Pade Muslim dia. Aku baca typing. Ditanya gak mau jawab. Suara wak nanti katanya kekerasan. Nah dikir lembut wak salah, keras wak salah, serba salah gue di mata netizen. Mogan selamat sore, agama apa? Sore, agama Kristen, Bu. Oh Kristen, siap ya di visum api. Kau jangan love sama aku. Kalau kau love sama aku saksi singa baluap. Ya kan, dia orang lama kata pada ini. Bang. Belum. Itu ada si Lukman tuh, Lukman. Kau jangan kasih lop-lop sama aku, kasih singa lah. Lop-lop-lop. Singa coba. Pengen lihat aku. Jangan bikin malu ya kan. Masa ini dia ini loh si Lukman ini itu apa itu namanya weh? CO skincare ya kan. Masa gak bisa kasih singa sama aku? Dia CO skincare ya kan. Bikin malu ya kan Lukman. Jangan, uangnya boleh banyak, gak usah. Mana ada, banyak dari mana? Kau lagi satu kau. Ya Bunda, udah ada hotelnya nih yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Kita sapa dulu aja ini. Bang, coba aja ada monitor belum? Udah ada beliau. Oke, lalu, lanjut. Bang Morgan, apa yang ingin disampaikan Bang? Nggak banyak sih Bang, saya mau nanya aja. Nanyanya ke siapa? Ke Bunda Hesti? Ke siapa? Tokoh Abraham dengan Ibrahim, Yesus dengan Isa itu apa sama? Apa dua tokoh yang berbeda? Apa tokoh yang berbeda? Kalau sama, kira-kira kenapa ceritanya bisa berbeda gitu? Makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbicara mengenai tokoh, kita lihat dulu sumber pemberitaannya itu dari mana. Yang umat Islam gunakan selama ini terkait dengan Nabi Ibrahim tentulah Al-Quran. Al-Quran, hadits. Ya, sedangkan yang saudara Kristen gunakan ini adalah Bible yang berasal dari Barat, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Abraham dan keturunannya. Sedangkan Al-Quran kami imani sebagai wahyu dari langit yang maha menyaksikan tentang keadaan yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim, terhadap nabinya yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Itulah yang mewahyukan Al-Quran. Ya, jadi Allah yang maha menyaksikan keadaan yang sesungguhnya tanpa penuturan saksi-saksi selain daripada dirinya, mewahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia sampaikan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan informasi yang kedua dari Bible, yaitu adalah informasi yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak dikenali siapa mereka. Dan untuk mengetahui legalitas kebenaran informasinya juga, kita tidak tahu, kita mau menanyakan kepada siapa. Sedangkan Bible setiap saat direvisi dan direvisi. Jadi Bible dituliskan berdasarkan atas banyak saksi, tapi tidak ada satupun nama yang diketahui siapa saksi itu. Al-Quran diwahyukan tanpa kesaksian manusia selain daripada baginda Rasul Muhammad SAW, tetapi yang mendatangkan itu adalah yang maha menyaksikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bang, silakan. Iya Bang, karena saya lihat kan beda. Kayak di kita orang Israel ya, kalau saya baca di Google ya, di Torah itu nama Bapak Abraham itu Terah namanya. Itu juga di Bible Terah namanya. Peristiwa hidupnya juga ada diceritakan di Google, juga bisa kita cek.
Sementara kalau Ibrahim nama bapaknya Azar. Azar ini mempunyai keturunan juga tidak sama dengan yang dituliskan di Bible maupun di Google ataupun di Torah ini. Orang Israel gitu, anak-anaknya siapa namanya. Terus perkiraan lahirnya juga kalau Terah kan dijelaskan kapan hidup anaknya Abraham, siapa lagi itu ada 3 anaknya. Lahirnya Abraham perkiranya juga ada tahunnya, dia hidup tahun berapa. Jadi itu Bang, sama lagi dengan Isa. Isa kan kalau di Kristen kan ya pengakuan Imam Rasuli kan selalu disebutkan bahwa Isa meninggal di zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Itu seluruh dunia loh orang Kristen ngomong itu setiap hari Minggu. Kalau di Google juga kan disebutkan lahir di Kaisar siapa, waktu itu memerintah, sampai gubernurnya, sampai bupatinya ada ditulis. Meninggalnya juga seperti itu, gubernurnya waktu itu siapa. Terus yang menyaksikan itu siapa waktu meninggal. Kalau ada dituliskan nama-namanya. Kalau di Quran kan yang katanya bukan meninggal tapi diserupakan. Yang diserupakan itu namanya siapa nggak ditulis dengan jelas gitu loh Pak. Terus perkiraan meninggalnya itu kapan, tahunnya, kehidupannya seperti apa. Terus apa sampai sekarang ada nggak ajaran yang ditinggalkan Isa itu? Kira-kira apa yang ditinggalkan yang sampai sekarang kan pastinya ada penganutnya lah gitu. Bahkan kalau kita lihat di Google itu kan berapa jenis agama di dunia ini kan banyak Bang. Sampai penganut-penganut kepercayaan juga masih banyak di luar negeri sana, bahkan di Indonesia gitu. Artinya ketika warisan itu ada, pasti ada pertinggalnya. Kalau itu orang Kristen kan bilang bahwa Yesus dulu ada hidup, ya ajarannya inilah yang kami pegang sekarang gitu. Kalau Isa itu ya mungkin adalah pengikutnya, meskipun dia minoritas, sekarang minoritas paling kecil gitu. Kalau dia membuktikan waktu itu masih ada hidup gitu. Gitu loh Bang. Jadi artinya kita mau melihat tokoh yang hidup waktu itu mana yang benar, apa Abraham, apa Ibrahim, apa Isa, apa Yesus gitu loh Bang. Itu aja sih Bang. Makasih. Ya, aneh banget. Lanjut Bang Juan. ya sedikit deh. Ini sederhana loh sebenarnya, sederhana sekali untuk mengetahui benar tidaknya. Kalau Al-Quran itu kan sudah sangat jelas, pemahaman kami sebagai umat Islam dikatakan oleh Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Quran menurut hawa nafsunya, keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, jadi beliau diajarkan oleh malaikat Roh Kudus yang sangat kuat. Itu Quran. Itu Quran, itu final. Apapun yang termaktub di dalamnya tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Isa, ya kami imanikan itu bersumber dari yang maha mengetahui. Tak ada yang bisa mengalahkan itu. Sekarang sumber Anda Google, sumber Anda Bible. Nabi Musa dengan Google jaraknya berapa tahun? Nabi Musa jaraknya kepada pengarang-pengarang Bible itu jaraknya berapa tahun? Siapa saksi kemudian dari Bible? Misalnya yang bertemu langsung dengan Yesus, Lukas kagak, penulis Markus tidak, penulis Yohanes juga tidak, penulis Matius juga kagak. Lalu kemudian Paulus kapan bertemu dengan Yesus? Kagak juga. Jadi dasar Anda itu lemah. Anda mengatakan bagana, bagono, bagine, bagono, tapi faktanya siapa saksi? Kan kitab Anda bukan pewahyuan. Kitab Anda dituliskan dari hasil penyelidikan, saduran, fotokopi, paste,
Lalu kemudian revisi dan revisi. Coba siapa yang jadi saksi atas tulisan itu? Tak ada. Kalau Al-Quran jelas, in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan. Tidak butuh saksi. Baginda Rasul Muhammad SAW tidak mengambil kitabnya Yahudi, menyelidiki, menyusun, merancang, merevisi, mengedit, lalu membuat redaksi baru. Tak ada. Al-Quran seketika dari Allah. Tinggal sekarang pembenarannya kita buktikan kebenarannya. Nah sekarang kalau Anda punya kitab sumbernya dari hasil penyelidikan, acuannya apa? Anda mengatakan sejarah yang mana? Orang Yahudi tidak beriman kepada Yesus, orang Yahudi tidak beriman kepada perjanjian baru, lalu bahkan orang Yahudi tidak beriman kepada perjanjian lama. Lalu apa yang jadi acuan? Ya saksi-saksi. Siapa saksinya? Sebutkan coba nama, siapa saksinya? Ketika Yesus disunat, siapa yang melihat dia disunat? Ada? Nggak ada. Ketika Yesus kemudian menerima firman, siapa jadi saksinya? Ada? Nggak ada. Siapa yang melihat Lukas bertemu Yesus? Ada? Nggak ada. Siapa yang pernah melihat Yesus bertemu Paulus? Ada? Nggak ada. Jadi berita-berita yang mereka kumpulkan ini apa? Apa yang mereka ceritakan itu? Yesus berjalan menuju ke Galilea. Kata siapa? Kata si Fulan. Siapa nama si Fulan? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, in huwa illa wahyu yuha. Terlepas benar atau tidaknya, apa yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menguji? Buku-buku yang tadi? Oh no. Gak bisa. Gak bisa buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang tidak lepas, yang lepas dari pengajaran Yesus. Dibilang murid bukan, dibilang pengikut juga bukan. Dituliskan berdasarkan apa? Hasil penyelidikan. Dari apa? Dari kesaksian-kesaksian orang-orang. Siapa orang-orangnya? Enteh, nggak tahu. Siapa orang-orangnya? Nggak tahu. Namanya siapa? Nggak tahu. Bahkan penulis Bible pun nggak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Kalau Al-Quran jelas, in huwa illa wahyu yuha. Tak ada penyelidikan, tak ada pertemuan antara tangan Rasulullah dengan orang-orang Yahudi memberikan terjemahan dari kitab Ibrani. Tak ada. Seketika datang ilham, wahyu. Itu baru namanya wahyu. Selayaknya Nabi Musa menulis tentang Adam, Nabi Musa menulis tentang Abraham. Tak ada pernah Nabi Musa datang ke sana. Tak ada Nabi Musa sampai ke situ. Tapi Nabi Musa menerima wahyu. Nah, berbeda dengan kitabnya Kristen. Ditulis berdasarkan penyelidikan. Jadi bukan wahyu. Itu cerita-cerita yang disusun kemudian. Demikian. Mungkin ada tambahan. Pindah, Daman silakan. Bisa saya tanggapi? Belum. Nggak apa-apa, dilanjut dulu. Daman ngambil kesimpulan itu. Iya, silakan. Jadi gini Bang, kalau Abang tadi bilang kan bahwa Al-Quran berdasarkan pewahyuan, artinya berarti ya itu kan karena bicara teologis lah, masalah kepercayaan Abang dan keyakinan Abang itu memang nggak bisa diganggu gugat gitu. Apapun wahyu itu kalau kalian percaya, kalian yakini, kalian lakukan ya nggak bisa diganggu gugat, itu masalah keyakinan. Cuma kan yang jadi permasalahannya, apa pewahyuan itu buta terhadap sejarah, tidak bersesuaian dengan sejarah, apa bersesuaian dengan sejarah, dengan fakta hidup yang terjadi gitu loh Bang. Itu tadi yang menjadi pertanyaan gitu. Kalau Abraham di Bible ataupun di Google yang saya teliti juga dengan persamaan dengan kitab Yahudi, jalan cerita hidup yang dituliskan di Bible dengan di kitabnya Yahudi itu bersamaan, bahwa Abraham itu bapaknya Terah, perkiraan lahirnya, perkiraan meninggalnya, perkiraan punya anak di tahun-tahunnya ada jelas gitu Bang. Begitu juga dengan Isa gitu. Yesus, sorry. Jadi kalau bagi saya, tokoh Abraham dengan Ibrahim ini, ya saya kira tokoh yang sangat jauh berbeda, bukan tokoh yang sama. Tokoh Yesus dengan Isa juga bukan orang yang sama. Ini dua tokoh yang berbeda, tidak bisa disama-samakan. Karena jalan hidupnya beda. Terus sejarah hidupnya juga, kalau Abang tadi bilang Kristen berdasarkan penelitian, penelusuran, ya benar. Tapi metode penelitian penelusuran itu
Ada. Nah, makanya kalau di saya ini kebetulan lulusan statistik, Bang. Jadi metode penelitian sampai tingkat kepercayaan berapa itu diuji. Benar apa enggak peristiwa itu disesuaikan dengan fakta sejarah. Yang menjadi pertanyaan, kalau abang tadi bilang berdasarkan pewahyuan itu pernah nggak diteliti, pernah nggak diuji dengan peristiwa alam ini, dengan kejadian yang pernah dialami ini terjadi, diteliti nggak, sesuai nggak tokoh-tokoh yang disebutkan di Al-Quran itu, sesuai nggak dengan peristiwa alam atau kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Contohnya kita ambillah zaman prasejarah, megan tropical itu manusia-manusia purba dulu, kita kan bisa uji dari peninggalannya, dari fosilnya, itu diuji berdasarkan penelitian. Makanya ada arkeologi, ada semua sosiologi bisa menguji tingkat kebenaran satu peristiwa itu. Kalau bicara dulu di Bible ada kitab cerita Nuh, itu harus bisa diuji. Kalau nggak bisa diuji, ya ngapain kita percaya? Sama dengan umpamanya di Bible tuh. Kalau yang di Bible itu tidak bisa diuji kebenarannya dengan tokoh-tokohnya itu, atau minimal mendekati dengan tingkat errornya berapa, ya itu nggak, ya saya juga susah percayanya. Tapi yang namanya pewahyuan, ya memang kadang ya kalau perintah lah, kayak di Bible itu kan, atau di kitab suci lah, semua kitab suci hanya 3 bagian sebenarnya. Ada cerita tokoh-tokoh, itu nabi-nabi, rasul-rasul. Terus yang kedua bagian larangan. Kita dilarang, ada perintah di situ. Kamu jangan melakukan ini, melakukan itu. Ini dosa, upah dosa adalah maut. Kamu berdosa maka maut upahnya. Ada janji kalau kamu melakukan ini, kebaikan-kebaikan ini atau mengikuti ini, upahmu surga. Itu aja saya kira kalau bagian semua kita suci. Sekarang bagaimana kita menguji wahyu atau firman itu bersesuaian nggak dengan tokoh yang terjadi pada saat itu? Ya minimal mendekati tokoh-tokoh itu. Tapi kalau umpamanya tokohnya sudah jauh antara yang diceritakan di satu kitab dengan peristiwa yang ada peradabannya pada waktu itu, contohnya ya ini teman saya kemarin ada saya dengar di Komal cerita bagaimana disebutkan Harun yang hidup di masa 1500 tahun disamakan dengan masa hidupnya dengan Maria. Bagi kami kan jadi bertanya-tanya, kenapa jadi keliru sejarah gitu. Terus ketika dikatakan, ada mengatakan bahwa Yesus yang kami percaya itu tidak disalibkan. Kalau tidak disalibkan atau diserupakan atau peristiwa penyaliban itu diakui ada. Sejarah mencatatkan ada itu. Kalau umpamanya bukan Yesus yang disalibkan, siapa nama orangnya? Harusnya disebutkan dengan jelas. Baru kita uji. Gitu. Jangan Bang. Sejarah itu. Oke, lanjut. Yuk, makasih. Cukup. Oke, baik. Dengarkan, pasang kuping baik-baik. Anda berbicara mengenai tokoh. Tolong tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Itu dulu. Anda berbicara tokoh hasil penyelidikan, tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Saya tunggu. Saya kasih Anda waktu 600 tahun. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang bercerita tentang Abraham. Oke ya? Baru Anda gunakan kitab dari Nabi Musa itu untuk menyanggah Quran. Kalau hanya surat kabar, bagi saya itu hanya pembungkus kacang. Oke? Anda bercerita tentang Yesus. Anda katakan selaras dengan Yahudi. Baca kitabnya orang Yahudi tentang Yesus dalam Talmud. Apa yang diceritakan oleh Talmud tentang Yesus? Anak binatang, orang yang direbus di neraka dalam tinja. Itu yang Anda katakan sama. Jadi bullshit. Pemberitaan Anda itu Anda mengatakan Anda urusan statistik. Oke, nanti saya uji ya. Baik. Kemudian kalau Anda menilai Al-Quran, Al-Quran menarasikan dirinya tentang siapa saksi pada saat pewahyuan. Lakinillahu yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menjadi saksi, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini konsep orang beriman. Kau tunjukkan sekarang siapa saksinya, kemudian
Musa menyerahkan kitab itu kepada gereja. Mencret, statistik dari jadi nol, jadi bullshit. Kemudian Al-Quran menceritakan di dalam ketegasannya kemudian terkait kebenaran Al-Quran. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiram basira. Katakan wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Allah maha mengetahui, maha melihat akan seluruh hamba-hambanya. Itu data. Nah sekarang ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yesus menerima firman. Tunjuk satu manusia yang menjadi saksi ketika Yesus menerima firman. Satu aja. Di antara banyak pengarang Bible, tunjukkan siapa di antara mereka yang menjadi saksi ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Yesus. Ada. Bullshit. Bungkus sarjana statistik Anda itu, bawa ke kebun. Kemudian berbicara mengenai kebenaran. Kita uji sekarang. Kita uji. Al-Quran mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqafil ardi. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ini Al-Quran. Bible yang kau imani, yang saudara imani berdasarkan hasil wartawan Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Sarjana statistik, saya minta uraian Anda pertanggungjawabkan kebenaran surat yang Anda imani sekarang. Tolong tunjukkan disiplin ilmu mana di atas muka bumi ini yang pernah menunjukkan tiang langit. Bungkus. Abraham Anda ceritakan, Nabi Musa Anda ceritakan, Yesus Anda ceritakan, dia manusia. Tapi yang berbicara tiang langit itu kapanpun bisa dibuktikan ada atau tidak adanya. Sekarang Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kata Al-Quran, kata kitab Anda, tiang langit bergoyang-goyang. Tolong, ini tahun 2024. Siapa di antara Anda yang punya strata pendidikan profesor yang pernah menunjukkan tiang langit untuk mengetahui kevalidan sebuah informasi sah atau tidak? Itu yang terakhir. Kemudian saya menginginkan Anda menjelaskan kebenaran daripada kitab saudara berdasarkan satu, Markus dituliskan tahun 64, Matius dituliskan kira-kira tahun 1130, ada yang mengatakan tahun 80, Petrus dituliskan tahun 65 Masehi, bahkan ada yang mengatakan ditulis tahun 81 sampai 96 Masehi. Yohanes dituliskan antara tahun 40 sampai 140 Masehi. Lukas dituliskan antara tahun 80, ada yang mengatakan tahun 62. Dan Kisah Para Rasul tidak diketahui kapan ditulis. Kitab Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 96. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mata rantai pembawa kabar gembira, pembawa kabar berita dari Yesus sampai ke Pulau Patmos. Siapa orangnya? Sebutkan 3 tingkatan saja. Yesus menyampaikan ke Baco, Baco menyampaikan ke Lai, Lai menyampaikan ke Marta, Marta menyampaikan ke. Tolong tunjukkan 3 nama saja. Silakan. Juma ini kalau ngomong kayak udah mau putus uras sarafnya. Ntar lagi kamu jangan stres. Malu ya? Nah, Malu ya? makanya tadi kita Malu ya? Malu ya? Nah, silakan Anda pilih. Silakan Anda pilih dari materi yang saya sajikan yang mana yang bisa Anda jawab. gantian. Kamu tadi kan udah lama ngomong. Oke, apakah Nabi Musa menyampaikan kepada siapa, atau Yesus dan Talmud dan kitabnya Kristen, atau Anda tunjukkan penulis Bible, atau Anda tunjukkan kebenaran yang langit? Pilih yang Anda bisa kuasai. Silakan. Selesai. Juma, kalau mau diskusi, Nggak usah nyerang pribadi, Tuyul. Nggak usah. Tukang tahayul, nggak perlu.
nggak perlu. Kau jawab aja tuh tantangan saya tuh. Dosenmu itu apalah. Sabar bang, ini ujian. Ah, Bang. tunjukkan ada yang mana yang bisa kau jawab. Pilih yang paling mudah. Ya, Apakah langit jadi- bertiang atau tidak bertiang atau yang mana? Silakan. Biar saya bahas ya. Kamu tadi tanya masalah kitab Musa. Mana aja kitab Musa, mana yang ditinggalkan? Kitab Musa, kitab Taurat itu kita kejadian keluaran imamat. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Setelah lepas dari Musa sampai kemana kitab Terus itu? kamu bilang tadi dalam Enggak. Nabi Kan ada Musa Nabi selepas selanjutnya, dia ada tinggalkan, Yeremia, ada Yesaya. sebelum dia meninggalkan dunia, Nabi Musa menyerahkan kitabnya kepada siapa? Sebut nama. kan ada nabi-nabi selanjutnya yang pewarisnya. Ya, sebutkan Nabi Musa meninggalkan Taurat, dipindah tangankan kepada siapa? Sebut nama. Ya, ya mana ada mana saya tahu dipindah tangan sama siapa? Kamu diam dulu, kamu tadi menjelaskan saya nggak ada batas Itu cara bicara monyet. Itu cara monyet bicara. Saya tanya, Nabi Musa selepas dia meninggalkan Taurat, dia serahkan Anjing kepada kau Muhammad oknum tukang siapa? kawin. Ya kawin Muhammad turun ayat. Emosi. Gak bisa jawab emosi. Bunuh diri bentar dia tuh. Teman-teman dengar kabar ada orang selepas diskusi bertanya ke Bang Suma meninggal dengan cara membunuh diri, menggantung diri. Emosi dia. Langsung keluar aslinya. Dinda Daman, tolong kasih pencerahan sedikit, silakan Dek. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tadi jadi dari kan ada di Al-Quran mengatakan gini, sungguh gila orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Dan banyak juga ayat yang menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dongeng. Itu kalau di dalam tafsir dijelaskan, Nabi Muhammad